Halo guys, selamat datang kembali di Kui Podcast. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia perkuliahan lagi sebenarnya. Tapi sebenarnya orang yang kita undang sekarang ini udah nggak mahasiswa lagi loh. Udah dapat gelar kemarin. Iya, udah dapat gelar. Masih fresh. Baru keluar dari oven. Iya, udah dapat gelar SP, sarjana. STP. Oh STP. Oh sarjana beda ya. Nah, kira-kira nih kita bakal bahas apa nih kira-kira? Teman-teman tahu nggak? Revan? Kita nggak tahu sih. Jadi gini, kalian yang mungkin ya teman-teman yang nonton yang dengar podcast ini mungkin ada yang seneng dengan anime, Anime apalagi? Atau wibu? Ada yang wibu nggak? Jangan. Ada yang hobi baca-baca manga mungkin kan? Fans Boruto, One Piece, Bleach, apapun. Nah, itu. Ya. Atau film-film yang agak dramatis dari Jepang kan? Kayak Yolai April. Gitulah buat ya. meneteskan air mata kan. Nah, jadi kali ini kita sama Clara nih. Ini merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian yang dulu pernah tinggal di Jepang selama 6 bulan ya? Ya. Selama 6 bulan. Setengah tahun lah. Setengah tahun. Nah, jadi kira-kira ini kita mau tanya nih. Kira-kira apa aja sih yang ada di Jepang gitu kan? Tapi sebelum kita jauh nih apa yang ada di Jepang dan lain sebagainya, mungkin Clara bisa kasih tahu nih siapa Clara sebenarnya. Oke. Halo guys. Gak usah gugup. Halo, kenalkan nama saya Clara Rosalinda. Kalau orang deket panggilannya Ara. Ya, tapi bisa dipanggil Clara juga. Jadi saya kayak kata Anda tadi fresh graduate ya, baru keluar dari oven. Alhamdulillah sudah menyelesaikan studi S1 di Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 berkesempatan untuk mengikuti program AIMS Asian International Mobility Students ke Jepang itu selama 1 semester dan ditempatkan di Ibaraki University. Oke. Dan itu programnya itu apakah setiap tahun dilaksanakan atau bagaimana? Biar teman-teman kita tahu nih. Jadi untuk program M sendiri itu dilaksanakan setiap tahun. Jadi ini annual program dari Fakultas Pertanian. Universitas Sriwijaya sendiri atau ada banyak universitas? Untuk sejak tahun kemarin sebenarnya 2019 itu ada penambahan beberapa fakultas seperti Fakultas Teknik dan juga FMIPA, di mana mereka bisa mengikuti program M ini. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu hanya Fakultas Pertanian. Karena yang berkoordinasi dengan pihak AIMS-nya sendiri itu hanya Fakultas Pertanian yang membuat proposal saat itu. Oleh sebab itulah hanya di Fakultas Pertanian. Tapi alhamdulillah sekarang fakultas lain juga berkesempatan mengikuti program ini. Jadi yang teman-teman yang teknik, yang MIPA bisa ikut tahun depan. Kalau pandemi sudah mereda. Yang ini gimana nih? Kan karena corona gimana? Sebenarnya seleksi masih tetap dilaksanakan. Nah, cuma untuk keberangkatannya mungkin pihak pertanian ya, mungkin pihak dekanat Fakultas Pertanian akan merimbungkan lebih lanjut apakah mereka akan pergi ataupun tidak. Ya, sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut ya. Tapi seleksinya udah ada kemarin. Iya, sudah ada seleksi. Oke. Nah, jadi gitu. Kemudian nih, selanjutnya kan mungkin kalau tips trik nanti di akhir ya. Saya lebih kepo ke kehidupan Clara di Jepang sebenarnya. Jadi yang pertama nih, yang ketika pertama kali Clara sampai ke Jepang, itu apa sih yang pertama kali Clara lihat atau Clara rasakan gitu? First impression. Pas sampai itu apa gitu? First impression di Jepang itu hujan di bulan September. Ya, karena waktu baru berangkat dari Jepang, maksudnya itu sampai di Jepang itu langsung disambut oleh rintik-rintik hujan. Nah, cuma rintik hujan di Jepang tuh beda. Karena rintiknya tuh kayak showering, jadi kecil-kecil kayak gitu. Jadi hujannya aja beda ya? Iya, beda. Kalau kita mah hujan deras. Ada petir gede kayak gitu. Nah, jadi itu kan beda.
ya, jadi kayak suasana di Jepang tuh kayak gini. Terus yang paling utama itu kebersihan sih yang pasti, first impressionnya itu. Jadi waktu di bandara itu bener-bener yang overall tuh bersih, sepanjang jalan dari bandara sampai ke Ibaraki itu bener-bener kelihatan nggak ada sampah sama sekali kayak gitu. Ya itu first impressionnya sih. Dan pertama kali sampai itu ada nggak sih kira-kira culture shock gitu? Mungkin perbedaan budaya antara di sini dan di sana gitu kan? Kita tiba-tiba pengen, kalau kita kan biasanya salaman kan kalau sama orang Indonesia gitu kan, tapi kan kalau orang Jepang itu ya aneh lah kalau kita ajak salaman mungkin kan, karena mereka bungkuk gitu kan biasanya gitu. Kalau culture shock yang pertama tuh sebenarnya lebih ke toilet sih. Karena di Jepang itu karena kan di bandara gitu kan, karena suasananya dingin, jadi waktu kami mau ke toilet itu banyak banget tombolnya gitu. Jadi dan tombol itu sebenarnya bahasa Jepang kan. Itu pertama. Terus yang sebenarnya waktu awal masuk itu kami bingung kayak gitu. Kenapa orang tuh ngantri sampai ke depan pintu kayak gitu kan. Ternyata mereka harus ngantrinya pun nggak boleh depan pintu toilet. Kalau kita kan biasanya kalau di Indonesia kalau mau ke toilet misalkan ramai, kita nunggu depan pintu toilet banget kan. Nah, kalau itu nggak boleh, ada jaraknya kayak gitu. Jadi kalau mungkin kayak pandemi ini, kalau di Indomaret, Alfamart kan sekarang sudah ada kayak jarak-jarak kayak gitu kan. Nah kalau di Jepang itu juga kayak gitu, di toiletnya aja sudah ada jarak-jarak, jadi nggak bisa dia tiba-tiba langsung nyelonong masuk kayak gitu. Kalau misalnya kalau ada orang yang nyelonong masuk itu ditegur atau gimana sih kalau di Jepang? Iya biasanya ditegur, dan di Jepang sendiri di bandara tersebut ada petugas toiletnya. Yang waktu itu kami sempat kena marah karena kami langsung nyelodong masuk kayak gitu. Nggak tahu ya, kami pikir bakal nungguin depan toilet, kok orang-orang itu nunggunya di situ. Akhirnya kami dikasih tahu kayak ya mungkin satu hal lagi, orang Jepang itu sebenarnya karena nasionalisme mereka tinggi, jadi untuk percakapan bahasa Inggris itu sebenarnya agak sulit. Jadi petugasnya tersebut kayak pakai body language kayak gitu. Kalau kami tuh ya kalau kami disuruh mundur kayak gitu. Jadi kami jadi nggak boleh nunggu depan toilet. Itu sih culture shock yang benar-benar yang first impressionnya tuh kayak kayak gini. Terus biasanya kan kalau di Jepang itu kan tertib ya, itu gimana? Kamu merasakan nggak perbedaannya ketertiban di Jepang sama di Indonesia tuh gimana? Kalau di Indonesia kan biasanya kalau you know lah Jepang kalau di Indonesia kan mau nyebrang aja kita padahal kita yang benar malah dimarahi sama supirnya. Ini baru banget tadi pagi aku kesebut kayak gitu kan. Aduh kalau di Jepang ini orang-orang yang naik motor yang ada kan kayak motor yang kayak suaranya tuh bener-bener keras kayak gitu, pasti udah ditangkap polisi kayak gitu. Jadi orang Jepang tuh saking tertibnya, mereka tuh sampai takut kalau kita candain, misalkan kayak kita bercanda, Revan kalau nih main-main sama aku atau kayak gimana, nanti kalau ada polisi kayak gitu. Mereka tuh takut kayak gitu, walaupun itu sekedar candaan, karena mereka benar-benar taat sama yang namanya aturan. Dan di Jepang itu kalau kita ke Jepang tuh bakal jarang sekali namanya ngeliat motor. Karena pertama resiko lingkungannya, teks lingkungannya juga lebih besar. Jadi mereka tuh teksnya nggak cuma masalah BBM segala macam, tapi juga pengaruh terhadap lingkungannya tuh kayak gimana gitu. Dan di situ lebih banyak mobil-mobil dan juga nggak ada yang namanya parkir sembarangan. Kayak kita kan parkir di pinggir jalan, parkir di halaman rumah orang. Kalau di situ bener-bener nggak boleh. Jadi bener-bener tertib, jadi bener-bener teratur, dan jalanan di Jepang itu juga nggak rawan macet kayak kita sih. Nggak rawan macet. Iya. Lalu lintasnya sudah benar-benar menurut saya sih sudah benar-benar bagus lah. Itu bahkan dibandingkan Jakarta masih jauh. Dan jadi masyarakat Jepang itu kan kalau biasanya kalau aku lihat di TV itu kan banyak naik transportasi umum ya. Jadi sedikit di sana mobil-mobil kayak gitu, mobil-mobil pribadi. Iya, mereka karena biaya untuk sekali parkir itu per jamnya sekitar 500 yen sampai 1000 yen ke atas. 500 yen itu kalau dikalikan mungkin sekitar 60 sampai 70 ribu. Parkir sekali parkir. Iya, itu kan per jam. Jadi dihitungnya per jam. Kita aja di sini parkir 5.000 ribut. 3.000 aja masih bayarnya 2.000 kan. 2.000 aja mau kabur. Jadi pemerintah Jepang itu menginisiasi dan kayak gitu. Jadi itulah kenapa masyarakat lebih suka menggunakan transportasi umum aja kayak gitu. Dan kereta di Jepang itu bersih dan teratur. Dan juga ada yang namanya Suica. Kayak kalau itu tuh kayak
transcard kayak Transmusi itu ada kayak kartunya gitu kartu, kan ya kayak e-tol kayak gitu. Jadi untuk yang orang-orang yang berpergian itu akan lebih mudah baik bus ataupun naik Shinkansen. Wah, keren. Nah, satu lagi nih, kalau kan kamu kan ke Jepang tuh kan mungkin lumayan sulit ya menemukan makanan halal. Gimana kamu menginisiasinya? Awalnya Iya. Maksudnya kan kalau makanan halal di sini hal yang biasa kan, jadi kayak tidak mensyukuri nikmat apapun kan. Tapi kalau kita ke luar negeri, kita tuh bakal mensyukuri hal-hal terkecil, bahkan makanan halal kayak gitu. Karena makanan halal di Jepang itu benar-benar jarang. Jadi pertama kali tuh selalu masak sih. Itu bawa dari Indonesia makanan? Ya, jadi kayak bumbu-bumbu dari dari micin, roiko sampai sejenisnya itu semuanya bawa bawa Indomie dari dong, Indomie dari Indonesia. Iya. Dia sempat bawa Indomie juga, jadi kami anak-anak dari Indonesia itu bawa bumbu-bumbu, bawa Indomie dari sini karena kami dengar kalau di Jepang sendiri walaupun ada Indomie-nya tuh berbeda gitu. Jadi di Jepang sendiri tuh Indominya tuh kalau kata orang Indo tuh kayak kurang micin kayak gitu, kayak kurang rasa-rasa kayak gitu kan, karena mereka memang tipikal negara yang sepertinya lebih tasteless kayak gitu, atau mereka tuh cita rasanya tuh menurut kita orang Indonesia yang sudah biasa dengan aroma dan rempah-rempah itu pasti kurang. Jadi kami selalu masak sih kalau untuk itu. Dan kalau untuk misalkan untuk memenuhi kebutuhan protein kayak daging ayam kayak gitu, ada memang satu tempat di mana mereka jual makanan halal gitu. Atau di Thailand Shop. Thailand Shop tuh biasanya juga ada makanan halalnya. Ada juga Thailand Shop ini. Iya, ada juga. Cuman ya memang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ayam-ayam biasa yang mereka jual di supermarket kayak gitu. Nggak sengaja kemakan yang nggak halal pernah? Kalau yang nggak halal tuh alhamdulillah nggak pernah. Cuman Udah wanti-wanti dari awal iya, ya. dan wanti dari awal. Cuman memang kan kalau di awal itu kayak mau beli hamburger ayam aja takut ya gitu kan. Iya, tapi pernah waktu di itu kan kami ada yang namanya laboratorium kayak gitu kan. Jadi kami milih 2 laboratorium, dan di laboratorium di Ibaraki University sendiri itu ada yang namanya kayak student room. Jadi kayak tempat di mana student tuh meletakkan laptop, komputer dan segala macam. Jadi kami makan-makan juga di situ. Jadi nggak, kalau di lab kita kan benar-benar cuma sekedar lab kan. Kalau di Jepang itu nggak, jadi student tuh bisa istirahat sekaligus di situ. Nah, jadi waktu itu kebetulan sensei itu ngebawa roti pie. Tahu nggak roti pie yang pie roti yang biasa dijual-jual di pasaran tadi, warung-warung kayak gitu. Jadi aku kepikir ini di Indonesia juga ada kok, jadi nggak apa-apa aku makan. Sudah aku makan, ternyata enak kan. Sudah, akhirnya waktu mau beli di supermarket kayak gitu, ada ibu-ibu orang Turki, dia bilang katanya, kamu muslim kan? Ya, muslim. Oh, jangan beli yang ini. Terus saya tanyakan, loh kenapa? Ini halal kok di Indonesia ada, aku bilang kayak gitu kan. Karena waktu di scan, oh ya satu lagi, kami setiap mau beli makanan selalu di-scan, jadi pakai Google Translate yang scanan itu, jadi langsung muncul apakah ada babi atau alkohol atau tidak kayak gitu. Nah, cuma sayangnya ternyata roti pie yang ada di Jepang itu mengandung alkohol 30%. Jadi ya di saat itu kayak, saya baru tahu kayak gitu. Nah, secara rasa sih sama mungkin, tapi ternyata ada kandungan alkoholnya. Jadi itu sih satu-satunya yang sempat bikin shock tuh di situ. Nggak sengaja makan makanan ada alkoholnya. Terus pas nggak sengaja kemakan itu kamu sadar nggak sih apa gimana? Kayak nggak percaya gitu. Dan temannya tuh nggak 1-2 kayak gitu, sudah 1 box kayak gitu. Ada merasakan hal yang berbeda kan? Enggak sih. Merasa sehat atau gimana? Kalau rasanya tuh mungkin memang lebih empuk kayak gitu ya. Mungkin karena pengaruh alkoholnya atau apa. Tapi kayak kalau misalkan mabuk atau segala macam karena alkoholnya sih enggak ya. Iya. Gitu. Nah, berhubungan ini tadi sudah ada bahas tentang Ibaraki University juga kan. Nah, kira-kira model pendidikan di sana itu gimana sih? Apakah sistem kuliahnya? Aku yakin pasti beda loh dengan di sini gitu kan. Nah, gimana kalau di sana? Kalau di sana itu kan kalau kita di sini S1 kita tuh ada paket-paket sendiri kayak gitu kan, ada mata kuliah wajib. Sedangkan kalau di Ibaraki sendiri itu mereka itu
sama ada praktikum juga, tapi praktikum yang mereka lakukan itu akan berhubungan langsung dengan tugas akhir mereka. Jadi pada tahun ketiga mereka tuh bakal dites untuk masuk lab. Jadi kalau kita mau masuk lab itu nggak boleh yang namanya kayak asal-asal milih. Misalkan aku mau masuk biotek, terus yang lain mau masuk biokimia kayak gitu. Harus ada tesnya dulu. Dan juga pendidikan di Jepang itu, kalau kita kan di sini pembimbing akademik sudah dipilihkan dari universitas kan. Tapi kalau di Jepang kemarin waktu mau berangkat, jadi kami sebagai mahasiswa itu harus mencari tahu siapa sih sensei yang cocok dengan kami. Jadi kami buka website di Ibaraki University, terus kami cari sensei-sensei yang berhubungan dengan teknologi untuk saya sendiri. Untuk teknologi, terus nanti kami cari researchnya apakah berhubungan dengan sesuatu yang menurut kami menarik dan berhubungan dengan pelajaran di perkuliahan. Kemudian kalau kita tertarik dengan sensei tersebut, kita hubungi senseinya melalui email. Kayak sensei, saya ingin menjadi murid sensei sama pertukaran pelajar kayak gitu. Cuman waktu itu saya sempat tolak satu sensei karena senseinya itu sibuk, jadi dia nggak bisa menghandle banyak mahasiswa. Karena itu saya harus mencari sensei yang lainnya. Jadi kayak gitu kalau di Jepang. Jadi bukan kita tiba-tiba dipilihin kayak gitu tuh bukan. Nanti senseinya yang bakal itu. Jadi kita harus mandiri betul ya. Ya, mandiri. Semuanya nyari. Dan kalau kamu sudah milih, kamu harus bertanggung jawab kayak gitu. Karena mungkin kita melihatnya biokimia itu mudah, tapi ternyata waktu masuk ke dalam lingkup ruang lab sensei tersebut, mungkin ternyata tidak semudah yang kita kira kayak gitu. Jadi kita harus sampai akhir tetap di lab itu sampai kita lulus. Gitu. Oh iya. Itu mulai masuk lab mereka tahun berapa? Semester berapa? Tahun ketiga kuliah. Iya, tahun ketiga sama tahun keempat. Jadi tahun ketiga itu mereka mulai merancang mereka mau melakukan apa untuk penelitian mereka, dan mulai tahun keempat mereka bakal namanya job hunter. Nah ini yang aku dengar juga sih. Iya, jadi menariknya di Jepang, mereka itu sudah mencari pekerjaan ataupun ingin melanjutkan kuliah itu sebelum mereka lulus. Itu yang bikin kami juga culture shock satu lagi yang dan itu dibantu pembimbing juga kan? Iya, itu dibantu karena ada suatu rekomendasi dan segala macam. Jadi sebelum mereka lulus, mereka udah harus mendapatkan pekerjaan atau udah harus lulus di universitas tertentu kalau mereka ingin melanjutkan S2 seperti itu. Kalau kita kan di Indonesia ya udah lulus. Kamu sih bingung kan mau kemana. Nah, jadi ya itu salah satu menurut saya yang harusnya diterapkan di Indonesia kayak gitu. Dan waktu saya kan teman saya bilang, oh kamu sudah lulus ya, kerja di mana kayak gitu kan. Oh my god. Jadi kayak beda banget kayak gitu kan. Kalau di Jepang itu mereka sudah dapat pekerjaan duluan, kita udah nyari pekerjaan, sedangkan kita masih sibuk ngurus skripsi di tahun keempat. Itu sih, itu yang benar-benar berbeda dengan kita. Dan juga kalau saya nggak tahu dengan universitas di luar Sumatera, tapi kalau dengan universitas kita sendiri di Universitas Sriwijaya, untuk di Jepang sendiri itu jam belajarnya itu juga lebih lama kayak gitu. Jadi mereka jam 9 masuk, jam 6 sore baru selesai. Berapa jam? Iya. Tapi mereka banyak melakukannya di laboratorium dibandingkan dengan di kelas. Gitu. Jadi kalau kelas kira-kira kalau kelasnya berapa persen sama di laboratorium? Mungkin sekitar 60 mungkin 60 untuk di laboratorium, terus sisanya baru di kelas. Oh iya. Beda ya sama kita ya. Iya. Kita 70% ya, 70% Iya, di kelas, 30% di praktikum. Iya, kalau mereka agak berbeda. Dan juga menariknya di Jepang itu studentnya itu, jadi kalau sudah tahun ketiga itu mereka mulai benar-benar aktif, hampir mungkin 80% kegiatan mereka itu dilakukan di laboratorium. Jadi kayak mereka selalu mengerjakan proyek-proyek dan mereka melakukan penelitian yang akan mereka gunakan sebagai tesis mereka. Jadi lebih banyak ke praktek ya? Iya, lebih banyak ke praktek. Ya salah juga sih. Jadi kalau menurut aku juga kalau lebih banyak ke praktek kan kita lebih paham tentang apa topik yang kita ingin pelajari. Nah, terus ada yang kupikirkan juga sih soal pendidikan di Jepang. Apalagi soal ini kan sekarang ini sedang ada pandemi gini gitu kan. Nah, kira-kira Clara ada informasi nggak sih dari teman-teman di Jepang yang sekarang kuliah di sana gitu kan? Kira-kira kalau model pendidikan mereka sekarang itu gimana sih selama corona ini mulai datang gitu kan? Apakah memang sama kayak kita sih online doang gitu? Atau ada sesuatu hal yang lain gitu? Ada nggak? Oh, jadi salah satu teman saya orang Indonesia, teman SMA saya itu kan masih berkuliah di Jepang. Nah, jadi saya sempat tanya nih, loh kalian nggak online ya? Dia bilang nggak. Jadi di Jepang itu sebenarnya
bisa dikatakan memang ada pandemi, cuma mereka sudah bisa mengatasinya, sudah menurunkan angka COVID-19 ini. Nah, jadi sekarang itu aktivitas mereka tuh sudah normal, cuman memang orang Jepang itu memiliki awareness yang tinggi. Jadi saat mereka sakit, mereka sama sekali nggak keluar dan mereka langsung menghubungi pemerintah, oh aku sakit gitu. Oh, disiplin ya? Iya, disiplin. Sedangkan kalau kita kan justru kita takut dan malah kemana-mana kayak gitu kan, malah menyebarkan virus. Orang Indonesia, jadi di Jepang itu teman saya bilang, oh enggak Ra, katanya kami masih normal kayak biasa gitu. Nah, cuma bedanya memang lebih sepi dan kemana-mana harus memakai masker kayak gitu kan. Dan juga di Jepang itu ternyata pemerintahnya itu benar-benar yang langsung update news kalau misalkan ada di mana-mana, misalkan di dekat daerah kita ini ada yang kena corona seperti itu, nanti seluruh handphone kita tuh bakal bunyi kayak gitu. Sebagai warning, oh di sini ada korban gitu. Nah, jadi jangan keluar rumah, jangan kemana-mana kayak gitu. Jadi secara sistem dan secara administrasi, secara birokrasi juga sebenarnya lebih maju dan kita seharusnya belajar dari situ juga untuk memiliki awareness yang tinggi. Aku juga lihat di TV, kadang kemarin tuh ada bencana longsor, aku pernah lihat di TV kan, sehari loh, cuma betul di jalan itu 24 jam di gila itu di Jepang. Kita mah berapa butuh setengah bulan. Itu mungkin yang bisa kita petik dari Jepang itu adalah kedisiplinannya. Disiplin adalah nomor satu. Salah satu pembelajaran kita lah terhadap negara lain gitu kan. Iya sih. Jadi untuk warga negara Indonesia jangan santuy-santuy lagi lah. Kita ini terkena santuy loh. Tapi santuy ada yang ribut aja masih pakai bahasa guys. Betul. Jadi disiplin. Nah, kalau beda tuh kan culture-nya pendidikan di sana sama di sini kan. Kamu pernah shock gak pas pertama kali kuliah di sana? Kan kamu kan terbiasa kan di Unsri kan. Kamu ada nggak misalnya jam sekian harus masuk gitu, kalau nggak masuk ya pokoknya ada shock nggak? Kayak shocknya itu lebih ke rasa malu sih. Kayak kalau telat tuh masa langsung malu kayak gitu. Kalau kita kan kayak nyolong aja kayak gitu. Tapi kalau di Jepang tuh enggak. Jadi saya pernah waktu itu telat karena harus ngurus di lab, terus harus ada kelas juga sorenya. Jadi saya tuh telat gitu kan, dan ada rasa malu kayak gitu karena kelasnya sudah ramai, terus udah rapi sudah rapi, udah belajar dan itu baru datang kayak gitu. Jadi kayak mengganggu suasana di kelas juga kayak gitu. Jadi secara langsung atau tidak langsung tuh sudah ngerasa malu sendiri. Rasanya itu beda gitu ya. Rasanya itu beda ya. Dan kemarin itu juga di lab terutama. Jadi di lab saya itu jam 8:30 itu sudah buka. Jadi jam 8:30 sudah buka dan sudah mulai nge-lab. Jadi kalau telat itu gak enak sama tutornya gitu. Jadi kami punya tutor juga yang harus ngajarin kami alat-alat kas seperti PCR kan nggak ada di Unsri, face dryer nggak ada di Unsri kan. Jadi mereka yang membantu kita untuk tutorial penggunaan alat segala macamnya. Jadi kalau kita telat itu tutor kita sedang melakukan pekerjaan mereka dan kita nggak enak kan mengganggu kayak gitu. Jadi itu sih konsepnya kayak jadi harus lebih cepat waktu kayak gitu. Jadi kalau jam 9 masuk, sudah masuk betul itu? Apa sudah mulai belajarnya? Sudah mulai, bahkan mereka sudah rapi, sudah menggunakan jas lab. Dosennya juga sudah masuk? Iya, sebenarnya sudah ada. Wow. Amazing. Jepang itu benar-benar orang yang kerja keras ya itu. Jadi waktu mereka sampai malam nginep, jadi keseringan waktu ada 2 term pertama sama term kedua. Jadi untuk term pertama saya mengambil bioteknologi, terus term kedua saya mengambil biokimia fungsional. Jadi waktu di bioteknologi itu saya itu dari jam 9 bisa balik tuh jam 4 subuh. Dan unik dan hebatnya di Jepang itu keamanan mereka tuh tinggi kayak gitu. Jadi padahal saya kan perempuan kayak gitu. Saya balik dari laboratorium ke asrama itu sendirian kayak gitu. Tapi alhamdulillah tuh nggak ada apapun gitu. Nggak ada apapun ya. Iya. Jadi benar-benar yang aman dan juga masyarakatnya itu tertib dan takut sama aturan. Jadi mereka selalu mengikuti aturan itu dengan baik. Kerja kerasnya itu sih yang sampai sekarang tuh kayak pos. Jadi waktu penelitian itu alhamdulillah tuh kebawa kayak gitu. Jadi eagernya tuh pengen harus selesai. Iya. Tapi juga kan di balik kerja keras orang-orang Jepang itu juga mereka tuh sudah ditanamkan sejak dini gitu kan. Sudah dari kecil mereka tuh udah
pahamkan lah tentang kedisiplinan ke anak-anak mereka gitu kan. Nah, sisi lain juga terhadap apa ya, karakter orang Jepang. Orang Jepang itu juga selain itu juga dikenal dengan orang yang agak individualis kan? Iya kan? Iya, benar. Nah, itu gimana kalau pandangan Clara sendiri ketika ada di sana gitu? Jadi karena kita dan mereka itu benar-benar kayak dua kutub yang berbeda kayak Ya, gitu. kalau orang Indonesia kan setiap orang kadang dipanggil semua gitu kan. Kenal nggak kenal, oh iya. Ada satu lagi Salam culture kenal shock. ya. Iya, bener, kalau Indonesia kan ramah kayak gitu dan toleransinya tuh tinggi kayak gitu. Terkenal gitu. Iya. Waktu di Jepang itu sebenarnya karena kami berjilbab kayak gitu. Jadi salah satu teman saya itu ada juga yang berjilbab syar'i kayak gitu. Itu sempat kayak mendapatkan pandangan yang kurang ramah kayak gitu kan, dan juga sempat ditahan kayak gitu. Maksudnya ditahan dalam artian administrasinya tuh ditunda kayak gitu, ditahan sebentar, dan kami sudah bisa lewat tapi dia belum bisa lewat kayak gitu kan. Karena memang Islamophobia itu masih ada kayak gitu di situ. Tapi kalau di Ibaraki sendiri mungkin karena sudah berkali-kali bertahun-tahun menerima student exchange yang berjilbab juga, jadi sudah terbiasa kayak gitu. Cuma ada beberapa masyarakat yang masih kayak takut kayak gitu. Iya. Sebenarnya juga di sisi lain antara mereka takut atau mereka ingin bicara tapi nggak bisa ngomong kayak gitu, karena bahasa Inggris mereka itu sebenarnya agak kurang gitu. Jadi poin plusnya kalau di Indonesia itu masyarakat kita walaupun bahkan bahasa Inggrisnya pun tidak kurang, kita masih ada eagerness gitu untuk menolong orang-orang yang terutama dari luar negeri. Kalau saya sendiri ngelihat kalau ada orang yang luar negeri datang ke Indonesia, ke Unsri atau kemanapun, orang-orang Indonesia tuh kayak welcome gitu, mau diajak kemana-mana, sampai ke rumah, diajak makan segala macam kayak gitu kan. Tapi kalau di Jepang hal-hal kayak gitu cuma dilakukan sama orang-orang yang dekat aja kayak gitu. Yang benar-benar kenal gitu. Benar-benar kenal aja kayak gitu. Jadi main-main ke rumah itu bukan hal yang lumrah bagi mereka, dan juga satu hal yang bikin culture shock lagi, mereka itu nggak suka keributan kayak gitu. Orang Indonesia kan kalau pergi kemana-mana selalu bergerombol, kan kita itu harus bareng-bareng gitu kan. Justru kalau kita kalau nggak bareng-bareng bakal dibilang nggak ada temen lah atau apatis segala macam. Justru di Jepang kami kemarin pernah waktu pertama kali pergi untuk belanja kayak gitu ke supermarket, kan bergerombol orang Indonesia. Jadi orang-orang tuh ngeliatin kayak gitu. Jadi kamu salah apa gitu kan. Terus ternyata ada salah satu teman kami yang kami temuin, dia bilang katanya, oh di sini nggak biasa kalau kemana-mana bergerombol kayak gitu, maksimal 2 orang 3 orang tuh itu pun sudah ramai menurut mereka kayak gitu. Jadi biasanya mereka selalu pergi tuh sendiri-sendiri kayak gitu, nggak kayak kita yang selalu bergerombol. Terus pernah juga kami itu naik sepeda bareng-bareng jalan-jalan kayak gitu. Dari itu tuh malam sore menuju malam seperti itu kan. Jadi kami tuh memang sempet apa ya, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Cuma mungkin kami nggak sadar kalau kami terlalu besar volumenya kayak gitu kan. Dan ternyata orang-orang itu tuh nggak suka kayak gitu kalau ada yang berisik-berisik kayak gitu. Jadi mereka benar-benar tenang suasana. Tenang ya suasana. Iya. Mungkin di kereta juga tenang. Mereka kalau kita kan kalau kebanyakan di transportasi umum megang handphone atau apa kayak gitu kan. Kalau mereka biasanya baca buku atau tidur kayak gitu. Jadi mereka benar-benar yang kayak teleponan di dalam kereta atau bus tuh nggak boleh. Karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan umum kayak gitu. Telepon aja mengganggu gitu ya? Iya, telepon aja mengganggu, jadi nggak boleh. Nah, kalau di Ibaraki itu kegiatan kemahasiswaannya itu aktif apa enggak atau gimana? Oh, kalau ekstra gitu. Iya, ekstrakurikulernya. Kalau ekstrakurikulernya itu mereka aktif, ada kayak mereka ada festival olahraga juga kan. Jadi kami yang anak-anak exchange itu juga diajak kayak untuk bermain kuda, terus kayak untuk ada ekskul iya, ada ekskul kuda ya, berkuda ya. Wow. Terus ada panahan, ada juga olahraga kayak basket. Itu kami sering ikut. Jadi setiap habis dari lab mereka biasanya tuh aktivitasnya malam sih untuk kayak karena mereka indoor, bukan main basket yang di luar kayak gitu bukan. Dan volley itu juga indoor. Jadi biasanya mereka malam-malam sih untuk kegiatan-kegiatan gitu. Sehabis kuliah gitu. Iya, sehabis kuliah. Nah, kemarin nih setelah di Jepang nih ya, sudah mendekati akhir mungkin kan kemarin di Jepang. Kira-kira apa sih kesan yang memang kamu benar-benar dapatkan? Ya, ketika detik-detik terakhir meninggalkan Jepang. Iya. Detik-detik terakhir. Apa? Lucunya kita waktu exchange itu
waktu di Jepang kita bakal ngerasa kangen, pengen balik karena makanannya, karena suasananya, terus karena kita kan yang biasanya ribut, biasanya kumpul-kumpul jadi susah untuk ribut, jadi cuma ribut tuh cuma di asrama doang kayak gitu kan. Waktu detik-detik mau pergi tuh yang pasti yang pertama tuh kalau saya pribadi itu lebih ke laboratoriumnya, mungkin suasana laboratoriumnya itu kan mereka open sama kita, welcome kayak gitu. Jadi kayak nanti sampai ke sana mesen bahan dan alat itu kan agak susah kan di universitas kita. Kalau di sana kayak kemarin itu ada enzim yang ternyata kurang, yang dalam penelitian saya itu kurang. Pagi ini saya ngomong kurang, sore itu sudah datang kayak gitu. Jadi secepat itu kayak gitu. Sedangkan kalau kita di sini harus berbulan-bulan mesen, itu pun belum tentu datang kan. Jadi itu benar-benar terasa penelitian juga sampai penelitian saya sekarang ini. Saya benar-benar ngerasa kayak beda banget sama di Jepang, karena ada salah satu enzim yang saya sebenarnya kurang, tapi karena barang yang nggak datang ditambah pandemi segala macem, jadi akhirnya kayak nggak ada gitu barangnya gitu. Jadi itu sih. Terus yang dirasain juga kayak udaranya itu kalau di Jepang itu benar-benar yang bersih kayak gitu. Terus sejuk kayak gitu kan, nggak panas kayak kita sekarang ini panas banget ya. Nggak aja panas ini. Nah terus juga mereka tuh bersih, kebersihannya itu sih menurut saya lingkungan yang bersih itu ngebantu kesehatan kita juga sih. Benar-benar disayangkan waktu mau pulang ke Jepang, pulang dari Jepang itu. Itu pas musim dingin ya? Iya, dingin. Gimana itu perasaannya pertama kali lihat salju ya? Di sini kan ada salju. Apa ya? Debu sih. Kalau kemarin itu sebenarnya pertama kali lihat salju itu di Shirakawago. Di mana itu? Shirakawago itu agak jauh, beda prefecture sama Ibaraki. Jadi itu kayak ada temen ngajak jalan-jalan ke Nagoya, nama prefecture-nya itu di Nagoya. Jadi di situ kayak kami diajak sama keluarganya untuk ke Shirakawago untuk melihat salju. Pertama kali itu kalau secara badan, shocknya itu kalau badan saya karena mungkin di sini selalu panas dan nggak pernah terkena suhu minus, jadi kayak tangan tuh kayak biru-biru kayak gitu kan karena udah dingin kayak gitu. Dan waktu itu juga yang pasti itu walaupun dingin kayak anak kecil lah. Kalau anak kecil kan kalau main-main di panas-panasan walaupun panas mereka masih main kayak gitu. Sama kayak kami kemarin pertama kali ngeliat salju walaupun dingin sampai orang-orang tuh bilang masih main, tapi kami excited kayak gitu. Kami juga ngerasa dingin. Setelah masuk mobil baru kerasa beku. Iya banget sih kalau untuk ngeliat salju. Tuh kesan-kesan yang bagus banget ya di akhir-akhir gitu kan. Nah ini selanjutnya kita bahas terkait aims-nya gitu kan, programnya sendiri. Nah biar teman-teman tahu. Mungkin yang tahun depan kan adik-adik mau ikut kan. Kamu kita nggak bisa lagi. Skripsi sekarang. Nah ada nggak kamu tips trik untuk bisa lolos aims gitu? Karena memang ini kan tiap tahun gitu kan. Ya mungkin kamu bisa ceritain secara singkat gitu apa aja yang dibutuhin di aims ini biar bisa ikutan programnya gitu. Yang pasti pertama itu TOEFL sih. TOEFL atau SU. Kalau di universitas kan ada SUYET juga. Itu harus diutamakan karena kalau persiapannya mepet-mepet itu selalu menyulitkan administrasinya juga kan, karena yang pertama itu prosesnya administrasi. Jadi pertahankan juga IPK karena ada IPK minimal kan 3. Ya, tapi kan kalau kita dapat 3 sedangkan kita ada yang dapat di atas 3 kan pasti nilainya juga sudah berbeda jauh kan. Jadi untuk adik-adik kalian ingin ikut pertukaran pelajar tingkatkan IPK. Jadi nggak ada istilah yang bilang IPK itu nggak penting, tuh nggak ada gitu. IPK itu masih penting. Ya, nah jadi itu harus dipertahankan atau ditingkatkan untuk yang mungkin masih merasa belum sampai 3 kayak gitu kan. Nah terus juga di sisi lain itu prestasi sih dan organisasi juga, karena dengan prestasi dan organisasi itu juri bakal melihat kita ini orang yang adaptif atau bukan, kita ini orang yang bisa ramah dan open minded enggak sama perubahan kayak gitu. Dan juga di sisi lain yang paling utama itu menurut saya sih niatnya,
kayak kalian ikut exchange untuk belajar atau untuk jalan-jalan gitu. Oh. Kalau kalian emang niatnya untuk belajar, insya Allah tuh dapat hal yang lebih kayak gitu. Karena waktu itu sebenarnya jujur saya itu target waktu interview itu saya bilang saya maunya ke Malaysia ikut teknologi di UPM. Jadi waktu ditanya kenapa pengen ke UPM, kenapa nggak pengen ke Jepang kayak gitu. Nah, karena saya waktu itu pernah research juga, ternyata di food technology di UPM itu jauh lebih bagus gitu kan dibandingkan dengan di Jepang kayak gitu. Nah cuman ternyata juri menilainya mungkin secara adaptasi dan segala macam saya hanya dikirimkan ke Jepang kayak gitu. Jadi sudah dapat bonus, pertama bonusnya itu banyak alat-alat yang belum pernah saya coba tuh akhirnya dicoba semua, kayak freeze drying, PCR, analisis kayak gitu. Itu menurut saya pengalaman yang sangat-sangat berharga. Terus juga harus paham negara mana yang kalian tuju kayak gitu. Kalau kalian misalkan menuju ke Jepang, kalian sudah tahu bahwa Jepang itu sangat berbeda jauh dengan kita. Jadi cari tahu dulu kira-kira apa sih yang beda dari Jepang gitu. Dan bagaimana sih cara kita menghadapinya. Jadi kayak sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi sebelum kita ikut seleksi itu kita harus riset kecil-kecilan dulu ya dengan mencari tahu dulu negara tujuan tuh gimana gitu kan. Dan gitu kan setelah kita ada sesi administrasi bakal ada yang namanya interview. Nah di interview itulah sih kebanyakan yang gugur ya interview ya. Karena saat interview yang jelas ya pokoknya kalian cari aja di YouTube bagaimana interview yang baik. Tapi kalau di sini nanti beda pembicaraan jadinya. Tapi yang pasti waktu interview kan harus tahu pertama negara yang kalian tuju apa, terus kira-kira feedback yang bakal kalian kasih terhadap diri kalian dan lingkungan itu apa, dan bagaimana sih dampak dari exchange ini terhadap kalian gitu. Oke. Jadi itu apa tips dan triknya kalau bagi teman-teman yang ingin ikut program Einstein Jepang. Oke, mungkin kita sudah di penghujung podcast kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengar dan terima kasih juga untuk Clara yang sudah satu lagi kata itu apa? Dia memotivasi teman-teman. Oh, motivasi. Motivasi. Kalimat quotes dari Clara. Quotes. Kalau menurut saya sih ya, find your own driving force so it can help you no matter how down you are, no matter how rain your plan is. Jadi kayak kita harus punya driving force yang positif. Jadi walaupun ada pandemi sekalipun itu nggak bakal menghentikan kita kayak untuk bener-bener stop di tempat tuh nggak. Karena saat kita ngerasa pandemi ini menghancurkan segalanya, plan kita yang A, B, C, D sudah kita rancang, tapi itu bukan berarti kita seperti sekarang kayak gitu. Kalau kita punya driving force yang positif, pasti ada aja hal-hal lain. Mungkin kayak Anda sekarang ternyata bisa buat podcast, kayak Revan juga. Itu kan driving force yang positif nih. Nah, jadi teman-teman sekarang juga harus punya driving force seperti itu. Jadi bisa adaptif dan juga nggak kaget sama yang namanya perubahan. Dinamis. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah dengar maupun menonton video ini atau mendengar podcast ini. Terima kasih juga untuk Clara yang sudah mau hadir di Kui Podcast gitu kan. Dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.